Saudara-saudaraku yang terkasih, ada yang mengatakan atau menjadikan doa ini menjadi sebuah akronim atau singkatan, ya. Jadi dibagi DOA, yaitu didengar oleh Allah. Doa didengar oleh Allah. Saudara-saudara, saya setuju bahwa doa kita pasti didengar oleh Allah. Itu pasti, saudaraku. Yang membedakan adalah apakah doa kita dijawab oleh Allah, saudara. Kalau bicara didengar, Tuhan pasti mendengar, saudara. Karena dalam Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi setiap doa kita, dimanapun kita naikkan, seberapapun besar kecil suara kita, seberapapun sungguh-sungguh kita berdoa, Tuhan pasti dengar. Tetapi belum tentu dijawab. Ini tentunya menjadi something atau sesuatu yang harus kita cari, telusuri. Dalam Yesaya 59 ayat 1 tadi, saudara-saudara, yang membuat doa kita tidak didengar, tidak dijawab oleh Tuhan adalah dosa kita. Nah, saudara-saudaraku, jikalau ada pertanyaan, apakah berdoa itu susah atau mudah, saudara? Apakah berdoa itu susah atau mudah? Beberapa orang mungkin mengatakan gampang saja. Apa sih susahnya melipat tangan, tutup mata, dan menundukkan kepala, seperti style atau tradisi doa orang Kristen, ya saudara-saudara, melipat tangan, tutup mata, dan menundukkan kepala. Apa sih susahnya? Bahkan anak kecil pun bisa melakukan itu, saudara-saudara. Tetapi saya mau katakan, doa apakah hanya segampang itu, saudara? Pada zaman Perjanjian Lama, orang Israel lebih sulit untuk menghadap Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan kalau mereka datang berduyun-duyun ke bait Allah, orang awam hanya sampai ke halaman bait suci. Yang bisa masuk ke bait suci di ruang kudus adalah orang-orang keturunan Lewi. Dan yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus adalah orang-orang keturunan Lewi dari keturunan Harun, saudara. Itu pun orang-orang yang pilihan, yang namanya, yang setiap dia mendapat jabatan imam besar. Jadi saudaraku, orang Israel tidak sebebas kita pada saat ini, tidak segampang kita pada saat ini untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Kita lebih mudah, saudara. Kita lebih gampang. Bahkan Roma 12 ayat 1, ibadah yang sejati adalah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, saudara. Jadi kalau kita datang ke gereja atau datang kepada Tuhan tidak punya uang, tidak punya persembahan, nggak masalah. Yang terpenting adalah kita datang membawa hati kita yang kita persembahkan sebagai persembahan hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Apalagi kalau kita berdoa di rumah, saudara-saudara, ya. Kita tidak perlu apa-apa, saudara. Kita tidak perlu mic, kita tidak perlu toah, kita tidak perlu peralatan-peralatan yang kita butuhkan untuk berdoa. Cukup berdoa saja, duduk berdoa, atau sambil berbaring, atau sambil telungkup, saudara. Jadi saudaraku, saya mau katakan, dibanding Perjanjian Lama, kita jauh lebih mudah dalam ibadah dan juga dalam berdoa. Walaupun jangan sembarangan juga, saudara-saudara, ya, harus dengan sikap hormat kepada Tuhan. Namun saudara-saudaraku, pertanyaannya, kalau memang lebih mudah, paling tidak dibandingkan dengan orang Israel dulu, saudara, mengapa orang malas berdoa, saudara? Mengapa orang malas beribadah? Ini merupakan pertanyaan yang sangat penting untuk kita jawab, saudara. Secara khusus dalam tema doa, dalam judul yang tadi saya sebutkan di awal, menjadi pribadi yang berdoa. Saya rindu, saudara-saudara, kita menjadi pribadi yang berdoa, sehingga Tuhan bekerja melalui kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita baca bersama-sama, saudara-saudara, ayat dari Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Nanti kita bisa baca bersama-sama. Kita mulai 1, 2, 3. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya.
ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali lagi untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara-saudaraku yang terkasih, ya, makasih. Apa yang dilakukan oleh Yesus yang dicatat dalam kitab Injil, tindakan-tindakannya itu semua menjadi teladan pada setiap kita, saudara. Apapun yang dia lakukan, karakternya, tindakannya itu menjadi teladan pada setiap kita. Dan perlu juga kita selalu ingat bahwa pada saat Yesus datang ke dalam dunia, Dia datang dari Allah, Dia berasal dari Allah, bahkan Dia adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Dan Dia 100% manusia. Karena Dia 100% manusia, Dia sama seperti kita. Saudara, Dia bisa ketakutan, Dia bisa bersedih, Dia bisa bergembira, dan segala sesuatu yang kita lakukan juga Dia alami, saudara. Nah, pada saat ini dalam kisah ini, saudara-saudara, di mana Yesus akan melakukan tugas yang maha besar, di mana Yesus akan melakukan tugas utama, mengapa Dia datang ke dalam dunia untuk mati menebus dosa. Dan sebelum Dia ditangkap, saudara, inilah terjadi peristiwa yang luar biasa ini, saudara. Dan kita perhatikan di sana, Yesus mengalami ketakutan, saudara, karena Dia akan melakukan tugas yang luar biasa ini, tugas yang dahsyat ini, saudara-saudara, di mana Dia harus disiksa, saudara. Dia sedang mempersiapkan diri untuk mengalami penyiksaan. Jadi ini sekilas tentang kisah ini. Tetapi melalui kisah ini, saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat tentang motivasi doa. Sekali lagi dalam kaitan judul yang saya sampaikan, menjadi pribadi yang berdoa. Untuk menjadi pribadi yang berdoa, tentunya kita harus mempunyai motivasi untuk menjadi seorang yang berdoa, saudara. Nah, dari sini kita melihat dua hal tentang motivasi doa, yaitu apa yang mendorong orang untuk berdoa, dan kemudian apa yang menyebabkan orang tidak berdoa, saudara. Jadi dua ini, saudaraku, sangat penting sekali untuk kita lihat, saudara-saudara. Apa yang mendorong orang untuk berdoa? Jawaban yang pertama yaitu keadaan yang menekan. Saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, Yesus mengalami tekanan yang luar biasa, saudara. Yesus mengalami tekanan yang luar biasa. Sehingga dalam ketertekanan ini, saudaraku, Dia berdoa, Dia datang berdoa meminta kekuatan daripada Bapaknya, saudara. Ya, bahkan sampai 3 kali Dia doa yang itu juga, saudara. Dia datang, saudaraku, dan Dia katakan, Bapa, jikalau cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Saudara-saudara, kalau kita bisa membayangkan keadaan yang sama, seandainya kita menjadi Yesus dan dipersiapkan untuk disembelih, dipersiapkan untuk dibantai, dipersiapkan untuk disiksa, dipersiapkan untuk digantung di kayu salib, tentu ini menjadi tekanan yang begitu berat kepada setiap kita. Apa yang kita lakukan, saudara-saudara? Saudara, keadaan yang menekan seringkali membuat seseorang datang kepada Tuhan, saudara. Saudara, seringkali keadaan yang menekan membuat orang
berdoa, saudara-saudara. Kalau keadaan aman-aman saja, saudara-saudaraku, kita menjadi santai dan tidak berdoa. Karena itu saudaraku, pada saat kita mengalami tekanan, bersyukurlah kepada Tuhan. Pada saat kita mengalami pergumulan, bersyukurlah kepada Tuhan. Pada saat doa kita belum dijawab, bersyukurlah kepada Tuhan. Itu artinya Tuhan masih mau kita sungguh-sungguh berdoa, saudara. Saudara-saudaraku, keadaan yang menekan pada saat ini yang perlu kita sadar, saudara. Ada dua, yaitu keadaan krisis di dunia secara jasmani, yaitu COVID-19 yang melanda dunia, yang wabah pandemi COVID-19 yang merontokkan, saudara-saudaraku, perekonomian goncang, banyak yang meninggal, banyak yang sakit, saudara-saudaraku, bahkan iman orang percaya pun dapat mengalami keguguran, saudara. Dan ini perlu kita sadar, ini adalah keadaan yang menekan. Apakah keadaan ini tidak membuat saudara tertekan, saudara? Sehingga harus berdoa, Tuhan selamatkan bumi ini, selamatkan dunia ini, saudara. Dan kemudian keadaan menekan yang kedua yang kita harus sadar, yaitu saudara-saudaraku, masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sementara Tuhan sudah akan segera datang, saudara. Sehingga pada saat Tuhan datang kali yang kedua, masih banyak yang belum percaya. Kita tahu jawabannya, bahwa mereka menuju kepada kematian atau api neraka. Karena itu saudaraku, ini adalah keadaan yang menekan, yang harusnya kita sadar. Karena itu saudaraku, nanti di dalam sesi doa, mari kita sungguh-sungguh berdoa. Walaupun ada yang memimpin doa, tetapi saudara, kita harapkan saudara juga ikut berdoa. Kita harapkan saudara juga untuk mengaminkan dengan sungguh-sungguh. Sehingga seperti firman Tuhan berkata, 2-3 orang sepakat meminta kepadaku, maka aku akan menjawab doa mereka, kata Yesus, saudara-saudara. Saudara, ini yang pertama. Apa yang mendorong orang untuk berdoa? Tetapi mungkin ada yang bertanya, Pak Jerry, pada saat aku mengalami tertekanan, pada saat aku mengalami masalah, justru aku tidak bisa berdoa. Itu sebabnya saudaraku, 1 Petrus 4 ayat 7 katakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, pada saat mengalami masalah, pada saat mengalami tertekanan, kuasai dulu diri kita. Tenangkan diri. Tenangkan diri, saudaraku. Tenang, men, tenang. Dan pada saat mulai tenang, berdoalah. Yesaya 30 ayat 15 katakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi kekuatan kita sebagai orang percaya bukan pada saat kita gerasa gerusu, bukan pada saat kita panik, bukan pada saat kita cari bantuan sana sini, saudaraku. Tetapi firman Tuhan katakan, tinggal tenang dalam hadirat Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menolong, bahwa Tuhan akan membuka jalan keluar. Saudara-saudara, maka itulah kekuatan kita. Jadi saudaraku, yang pertama, apa yang mendorong orang untuk berdoa? Keadaan yang menekan. Jadi sekali lagi saya katakan, pada saat kita mengalami keadaan tertekan, saudaraku, jangan kita takut, jangan kita gentar, jangan kita menyalahkan sana sini, nyalakan Tuhan. Justru itu adalah sesuatu yang baik untuk membuat kita sungguh-sungguh berdoa. Yang kedua, saudaraku, apa yang mendorong orang untuk berdoa? Yaitu menyatukan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini yang seringkali orang-orang tidak sadar, saudara, ya. Orang-orang tidak sadar bahwa doa memang berbicara banyak unsur di dalam doa. Doa adalah berisi permintaan, unsur permintaan ada, saudara. Doa juga ada unsur pemujaan, pengagungan, penyembahan kepada Tuhan, ada juga, saudaraku. Dan doa ada juga kita berdiam diri di hadirat Tuhan. Kita berdiam diri, siapa tahu kita mendengar suara Tuhan. Tapi pada saat kita mendengar suara Tuhan, harus diuji juga dengan firman. Seringkali orang mendengar suara Tuhan, enggak sejalan dengan firman. Itu bukan suara Tuhan, tapi suara hantu, saudara. Kita harus tahu beda-beda tipis, beti antara suara Tuhan dengan suara hati, saudara. Orang enggak sadar suara hatinya, dia pikir suara Tuhan, saudara. Jadi suara Tuhan harus diuji dengan firman Tuhan. Itu juga bagian doa. Tetapi ada juga unsur doa, yaitu kita menyatukan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Seperti yang Yesus lakukan, saudaraku. Ia merebahkan diri dan dia berdoa.
Dia minta memang saudara, Bapa, seandainya cawan ini lalu daripadaku. Cawan berbicara penderitaan. Jadi kalau kita bahasakan bahasa sehari-hari kita, Bapa, seandainya aku tidak perlu disalib. Tapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu ya Bapa. Saudara, pada saat Yesus berdoa, selain meminta kekuatan dari Bapaknya, dia juga mau merontokkan, menyatukan kehendaknya sejalan dengan kehendak Bapaknya, saudara. Saudara-saudaraku, pada saat kita berdoa, kita juga harus mulai menyatukan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya 1 Yohanes katakan, saudaraku, Rasul Yohanes katakan, kita berani percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, pada saat kita berdoa sesuai dengan Tuhan, yakinlah Tuhan akan menjawab. Nah, karena itu kita perlu tahu, kita perlu menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Caranya bagaimana, saudaraku? Banyak berdoa, banyak berpuasa. Saudara, puasa bukan untuk meminta, bukan untuk membuat doa kita semakin dijawab oleh Tuhan. Tetapi puasa yang utama, arti puasa adalah penyangkalan diri. Arti puasa, saudara-saudaraku, kita menyangkal diri kita menyangkal kedagingan kita, sehingga kita dapat selaras dengan kehendak Tuhan. Makin banyak berpuasa, saudara, semakin sedikit kita meminta kepada Tuhan. Tetapi kita semakin sejalan dengan kehendak-Nya. Saudara-saudaraku, dua hal yang mendorong orang untuk berdoa. Kita harus sadar ini, keadaan yang menekan, keadaan sekarang ini, keadaan dunia ini. Dan yang kedua, kita mau menyelaraskan kehendak Tuhan. Perlu bayar harga, saudaraku, menyelaraskan kehendak Tuhan. Perlu bayar harga untuk menyediakan waktu untuk berdoa. Nah, saudaraku, ini adalah yang pertama. Apa yang mendorong orang untuk berdoa? Tadi saya sudah katakan ada lagi yang kedua. Apa yang menyebabkan orang tidak berdoa? Nah, ini saudara ya. Apa yang menyebabkan orang tidak berdoa? Semua kita mengalaminya. Hamba Tuhan juga mengalaminya. Saudara-saudara. Tapi kita harus sadar, kita harus lawan. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara-saudaraku, apa yang menyebabkan orang tidak berdoa? Jawabannya adalah kedagingan. Ya, kita sadar sih memang Petrus, Yohanes, Yakobus dan murid-murid lain mereka kecapean. Karena mereka di sana tidak pakai mobil pelayanan, tidak pakai pesawat, saudara. Jalan kaki, saudara. Tuhan Yesus dengan murid-muridnya jalan kaki, kemana-mana jalan kaki, saudara. Terkadang mereka nginap di rumah seseorang, ya, atau mampir di rumah seseorang, atau kadang-kadang tidur di batu-batu, saudaraku, di bukit-bukit, saudaraku, di tengah hutan, saudaraku, di mana saja. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, saudara. Wajar mereka kecapean, saudaraku ya, sehingga mereka tertidur, saudara. Tapi Tuhan Yesus juga capek. Tuhan Yesus manusia 100%, seperti saya katakan. Tuhan Yesus juga capek, tetapi saudaraku, Tuhan Yesus tidak melakukan seperti yang mereka lakukan. Saudara-saudaraku, musuh doa adalah kedagingan. Pada saat kita semakin kuat kedagingan kita, akan semakin malas kita berdoa. Kedagingan bisa muncul karena kelelahan fisik seperti yang dialami Petrus, Yohanes, Yakobus dan kawan-kawan, saudaraku. Tetapi kedagingan juga bisa muncul karena dosa. Saudara, pada saat Adam manusia pertama, manusia rohani sebelum jatuh ke dalam dosa, dan kemudian dia tergoda oleh dosa, oleh si ular, dan dia kemudian jatuh dalam dosa, dia menjadi manusia daging. Pada saat manusia jatuh dalam dosa pertama kali, manusia memiliki tabiat berdosa, saudara-saudara, yaitu kecenderungan untuk berbuat dosa. Coba saudara selidiki diri kita. Kecenderungan kita untuk melakukan kebaikan atau kejahatan? Seringkali melakukan kejahatan, saudara. Karena itu sudah dari sononya, saudara. Tetapi saya mau katakan bahwa kita harus lawan, saudaraku. Lawan
dengan perlengkapan senjata Allah, lawan dengan pedang roh yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara, jika kita mengikuti kedagingan kita, jika kita mengikuti keinginan kita untuk tidak berdoa, untuk tidak beribadah, untuk tidak bersekutu dengan Tuhan, saudara, kita sedang menuju kepada kematian. Sadari itu, saudara-saudara. Memang nyaman, saudara. Memang berat rasanya bangun subuh, saudara mau berdoa, saudaraku. Apalagi yang begadang, yang suka begadang. Bangun subuh lama, berat kali lah. Mau berdoa nih, jangankan 1 jam, 10 menit pun saudaraku nggak nyampe. Tuhan Yesus sudah tertidur lagi. Aminnya berapa jam kemudian? Karena tertidur terlelap. Tetapi saudara-saudaraku, melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, saudara, mengajarkan kita, memotivasi kita untuk kita menjadi pribadi yang berdoa, untuk kita tidak mengikuti keinginan daging kita, untuk kita tidak mengikuti keinginan malas kita. Tetapi saudaraku, jadilah orang-orang yang berdoa, karena ada keadaan menekan yang harus kita sadari pada saat ini. Keadaan dunia yang sedang parah, krisis karena COVID-19, krisis karena dosa menguasai dunia, krisis karena masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kita harus sadar bahwa kita harus menjadi pendoa, saudara. Pada saat kita berkomitmen, aku mau menjadi seorang pendoa, saudara-saudara, itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa bagi kerajaan Allah, saudara. Tuhan rindukan kita untuk bangkit, saudara. Amin, saudara-saudaraku.